Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku mau mewawancarai tetanggaku lagi mengenai nilai nilai rasa hormat dan juga kepedulian. Saya akan mewawancarai beberapa narasumber. Selamat menonton. Assalamualaikum Ibu, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya, nggak apa-apa ya Bu? Ya, Saya Rizka Nurutami dari mahasiswa dari Universitas Nusa Putra. Nah kebetulan hari ini ada tugas dari mata kuliah pendidikan karakter untuk mewawancarai tetangga sekitar mengenai nilai rasa hormat dan juga kepedulian. Izin menanyakan beberapa pertanyaan ya. ya boleh. Untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu, waktu yang tepat untuk menanamkan nilai rasa hormat dan kepedulian kepada anak itu kapan kira-kira? Waktu yang tepat untuk menanamkan rasa kepedulian dan rasa hormat anak terhadap lingkungan itu ya memang harus sejak dini mungkin diterapkan atau dibiasakan untuk peduli terhadap lingkungan sekitar dan saling menghormati. Karena kalau sejak dini anak dibiasakan dengan hal baik akan terbawa sampai nanti anak itu dewasa. Beda lagi kalau misalkan si anak itu tidak diajarkan dengan hal-hal yang baik, misalnya tidak menghormati sesama, tidak peduli terhadap lingkungannya, maka si anak itu akan terbawa juga nanti sampai dewasanya tidak akan peduli terhadap lingkungannya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, cara menanamkan nilai rasa hormat dan juga kepedulian kepada anak Ibu seperti apa? Nah, kalau cara menanamkan rasa hormat dan kepedulian anak saya ini, saya itu biasanya memberikan contoh dulu terlebih dahulu bagaimana cara menghormati orang lain. Misalkan nih ketika kita jalan ada sekelompok orang sedang duduk, sebelum sebelum melewati orang itu saya mengucapkan permisi, itu adalah sebagai bentuk contoh menghormati sesama. Karena kan kenapa harus diberikan contoh? Karena anak itu adalah peniru yang ulung. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita perkatakan, anak akan meniru kita. Begitu juga dengan hal yang baik. Jadi anak itu harus diajarkan dari sejak dini mungkin hal-hal yang baik. Untuk nilai kepeduliannya seperti apa? Kalau nilai kepedulian itu kita memberi contoh kepada anak. Kalau ketika bermain harus berbagi, peduli kepada temannya. Nah, untuk contohnya misalkan anak saya itu membeli jajanan ketika sedang bermain. Nah, si temannya itu tidak membeli. Jadi sebisa mungkin kita memberitahu kepada anak kita untuk berbagi makanan itu atau enggak berbagi mainan. Kalau sedang bermain Meminjam. berbagi, meminjamkan mainan itu, karena itu salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana pandangan Ibu terhadap nilai hormat dan kepedulian di lingkungan masyarakat sini? Nah, kepekaan masyarakat terhadap kepedulian kepada sesama di lingkungan ini itu sangat tinggi, alhamdulillahnya. Contohnya beberapa bulan yang lalu tetangga kita atau enggak masyarakat kita itu anaknya ada yang mempunyai penyakit bawaan dari lahir, yaitu jantung bocor. Kita semua masyarakat saling membahu memberikan sedikit banyaknya dana kita untuk membantu atau meringankan biaya untuk rumah sakit tetangga kita. Seperti itu Ibu. Ya, seperti itu. Baik Ibu, itu pertanyaan terakhir ya. Sebelumnya terima kasih sudah mau meluangkan waktunya. Ya. Eh,
Terus mohon maaf bila ada pertanyaan yang kurang berkenan di hati Ibu. Iya. Tidak. Baiklah Ibu, saya pamit pulang dulu ya. Terima Iya. kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, saya Rizka Nurutami Mulyati dari Universitas Nusa Putra. Sekarang teh semester 1 ada tugas dari mata kuliah pendidikan karakter untuk mewawancarai tetangga sekitar. Nah, mengenai nilai kepedulian dan juga rasa hormat. Saya akan mewawancarai beberapa pertanyaan, boleh ya Ibu? Boleh. Sebelumnya nama Ibu siapa? Nama Ibu Siti Sophia. Sophia. Tanya untuk pertanyaan pertama. Ya. Menurut Ibu, waktu yang tepat untuk menanamkan nilai rasa hormat dan juga kepedulian pada anak itu kapan? Menurut Ibu pribadi, sejak kecil mula kalau bisa, karena kalau sejak kecil sudah ditanamkan nilai hormat, si anak akan terbiasa sampai anaknya beranjak dewasa. Seperti itu. Terus untuk pertanyaan kedua, cara menanamkan rasa hormat dan juga kepedulian kepada anak itu seperti apa? Kalau saya sendiri mengajarkan anak tentang rasa hormat seperti misalkan menghormati sesama, menghormati yang lebih tua dengan cara kalau sedang berpas-pasan di jalan, semisalkan kita kenal dengan orangnya, kita bisa mengajarinya dengan menyapanya, memberi salam, atau jika kepada orang tua harus salim atau cium tangan. Untuk nilai kepeduliannya, saya ambil contoh dari sehari-hari. Ketika saya sedang masak, banyak saya menyuruh anak-anak saya untuk membagi kepada tetangga samping rumah. Seperti itu. Terus untuk pertanyaan terakhir, pandangan ibu terhadap rasa hormat dan juga kepedulian di lingkungan masyarakat di sini itu seperti apa? Untuk nilai kepedulian masyarakat di sini, alhamdulillah saling membantu satu sama lain. Contohnya, beberapa hari yang ketika ada tetangga yang mau membuat acara, biasanya kita tetangga sekitar gotong royong saling membantu. Untuk rasa hormatnya juga cukup bagus masyarakat di sini, saling menghormati satu sama lain. Ya, walaupun ada 1-2 orang yang tidak seperti itu. Seperti itu Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang menyinggung. Saya pamit undur diri ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu aja hasil wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sudah menonton sampai selesai. Terima kasih banyak-banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, nyong.